Sekarang kita ke Dr. Sally. Silakan Dr. Sally untuk presentasinya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Dr. Agus. Presentasi yang menarik dari Dr. Aryo. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya, Dok? Ya, sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa ikut dalam studium Generalo ini, dan pada kali ini saya diberikan amanah untuk membawakan diskusi mengenai peranan cardiovascular imaging pada diagnosis valvular heart disease. Tapi saya mohon izin moderator dan panitia, karena cardiac imaging itu terdiri dari multimodalitas, sehingga kalau hanya untuk diagnosis rasanya tidak terlalu tepat, karena kalau diagnosis mungkin ini bagiannya Dr. Aryo di bagian echo, dari sana sudah bisa tegak. Jadi saya hendak memperkenalkan bahwa cardiac imaging bisa berlaku beyond diagnosis dari valvular heart disease. Nanti kita lihat. Sebagai tujuan presentasi ini adalah memberikan perspektif untuk teman-teman semua mengenai pentingnya dan kontribusi berbagai modalitas pencernaan kardiovaskular terhadap pasien-pasien dengan valvular heart disease. Jadi sudah ada paper dari salah satu senior saya, Dr. Amiliana, tahun 2012 mengenai penyakit jantung katup di Indonesia. Jadi memang sudah ada suatu ketertarikan pada katup. Dikatakan bahwa kelainan organik terbanyak adalah karena penyakit rema. Kemudian yang kedua adalah karena degeneratif, tapi yang belakangan ini ada karena kelainan katup karena disebutnya adalah penyakit katup modern, yaitu bisa karena infeksi HIV, kemudian karena obat-obatan tertentu, ataupun karena penyakit lainnya. Jadi seperti idiopatik, antifosfolipid syndrome itu juga bisa menyebabkan kelainan katup. Hanya sayangnya angka pastinya belum dipublish, jadi kita belum punya data pasti kelainan katup di Indonesia. Ini sudah ada salah satu teman kardiologis yang mencoba membuat berapa banyaknya kelainan katup karena reuma di salah satu regio di Papua. Ini 2015, diikuti pasiennya selama 5 tahun, dikumpulkan secara kohort, kemudian angkanya sudah didapatkan. Maaf, balik. Jadi angkanya sekitar 6,84 per 10.000. Jadi angka tepatnya kita belum punya, sayangnya. Yang menjadi tantangan adalah kita harus melihat benda yang ada di dalam tubuh secara non-invasif. Jadi kalau kita salah melihat hanya dengan satu modalitas, kita tidak akan mendapat gambaran utuh. Jadi kita tidak dapat menentukan puzzle ini dengan memasukkan dengan tepat, sehingga mungkin kita mendapat sebagian-sebagian saja. Pada posisi jantung, kalau ini adalah ronsen, gambaran ronsen, maka yang ada di depan itu adalah jantung kanan. Jadi yang biru ini adalah sisi kanan, yang merah adalah sisi kiri. Right atrium ada di hemitoraks kanan, kemudian right ventricle, left ventricle, dan left atrium. Bila kita lihat dari inferior, jadi dari kaki pasien, ini adalah katup tricuspid membatasi atrium kanan dan ventricle kanan, kemudian katup mitra membatasi atrium dan ventricle kiri, kemudian ini adalah katup aorta yang akan memompa darah menuju sirkulasi, dan ini adalah katup pulmonal. Jadi untuk CT imaging ada berbagai modalitas, tadi saya sudah sebutkan. Yang menjadi mainstay untuk diagnosis tetap echo, jadi tetap bagiannya Dr. Aryo dan Dr. Agus. Jadi ini memang echo tetap merupakan cornerstone untuk diagnosis, assessment severity. Hanya pada beberapa kasus kita memerlukan penilaian lebih lanjut lagi bila echo masih menjadi masih ada diskrepansi pada pemeriksaan echo. Yang kita kerjakan adalah kita bisa melakukan MRI, ini mesinnya seperti ini di pusat jantung harapan kita. Kemudian CT juga bisa membantu bila ada diskrepansi antara pemeriksaan dan simptom. Ini saya hanya memperkenalkan saja bahwa ada satu modalitas imaging lagi, yaitu SPECT, jadi pemeriksaan nuklir, tapi ini tidak digunakan untuk pemeriksaan katup. Kembali ke basic dulu sedikit, bahwa
apakah echo? Echo ini adalah suatu USG sebetulnya, hanya kalau untuk kardiologi kita lebih suka menggunakan istilah echo. Jadi kita menggunakan gelombang suara untuk melihat moving structure, artinya kita mau melihat jantung. Prinsipnya adalah bagian penting dari echo yaitu adalah probe di sini atau transducer yang akan memberikan gelombang suara dan akan menerima gelombang suara yang dipancarkan kemudian mengubah menjadi sinyal. Jadi gelombang suara ini kalau melewati berbagai media dengan kerapatan berbeda, maka panjang gelombangnya berubah. Dengan perubahan panjang gelombang ini, kita bisa memperkirakan tebal jaringan ataupun kedalaman suatu jaringan sehingga bisa dibentuk suatu image tertentu dengan algoritma tertentu. Kemudian yang menjadi prinsip lainnya adalah dengan Doppler. Dengan Doppler prinsip ini kita bisa menentukan apakah suatu titik yang diberikan gelombang suara oleh transducer ini menjauhi atau mendekati transducer tersebut. Jadi kalau frekuensi yang diberikan oleh transducer lebih sedikit daripada yang diterima, jadi yang diterima jauh lebih banyak, artinya titik ini mendekati transducer. Kalau sama, titik itu statis, sementara kalau sebaliknya yang diberikan jauh lebih sedikit, lebih banyak daripada yang diterima, jadi yang masuknya hanya sedikit, berarti titik itu menjauhi transducer. Dengan demikian kita bisa menilai flow atau aliran suatu darah, gitu ya, aliran darah, apakah aliran darah ini mendekati transducer atau menjauhi transducer. Tadi Dr. Aryo sudah menyinggung sedikit mengenai cara-cara pemeriksaan echo. Jadi echo ini bisa dikerjakan dengan transtorasik, non-invasif. Jadi ditempelkan probe-nya pada parasternal. Kemudian saya tidak akan membahas ini lebih jauh. Hanya dengan ini misalnya pada parasternal 2 atau 3 kita bisa membuat memotong jantung secara long axis. Kita sebut ini adalah long axis view. Di sini adalah left atrium, ini left ventricle, kemudian ini adalah jaran keluar atau left ventricular outflow tract. Jadi ini adalah katup mitral, ini adalah katup aorta. Kita bisa melihat katup mitral gerakannya bagus, kemudian tebalnya bagus. Secara sepintas kita tidak melihat melihat adanya prolaps atau adanya pergerakan yang abnormal dari mitral. Kemudian kita bisa memotong secara kita tilting, kita putar sedikit, kita bisa membuat potongan short axis namanya, kemudian kita pindahkan lagi, kita bisa melihat 4 chamber ataupun 2 chamber. Kemudian bila kita lakukan pemeriksaan dari transtorasik tidak mendapatkan hasil atau kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama untuk bagian yang kiri, untuk jantung kiri, kita tahu jantung kiri ini tadi ada di sisi belakang, kita bisa melakukan pemeriksaan yang kita sebut sebagai transesophageal echo. Jadi dimasukkan probe-nya dengan anestesi lokal saja, kemudian kita bisa melihat gambaran katup mitral dan aorta dengan lebih baik. Jadi ini adalah pada 0 derajat, ini adalah right atrium, ini right ventricle, left atrium, left ventricle. Kita lihat gerakan sepertinya ada sedikit, ini sayang tidak bergerak, ada sedikit bagian mitral yang tidak menutup dengan sempurna. Kemudian bila kita kasih flow color Doppler, maka kita lihat ada jet regurgitan ke arah anterior, jadi ada regurgitasi mitral. Kemudian ini adalah pandangan dari left atrium pada katup mitral. Kita lihat pada mid diastole ada orificium mitral yang terbuka, jadi ada regurgitasi, dan itu bisa kita lihat bila kita berikan warna dengan Doppler. Dan ini salah satu contoh pada saat telah dilakukan repar dari katup mitral. Jadi ada sedikit bergerak. Jadi kita bisa melihat secara 3 dimensi. Bisa membuat gambaran 3 dimensi dari gambaran 2 dimensi yang kita ambil. Kemudian dari semua pemeriksaan ini, kita ada parameter tersendiri. Saya juga rasanya tidak akan membahas ini secara mendetail, karena kalau kita membahas lebih mendetail rasanya akan tidak cukup waktunya. Jadi salah satunya adalah untuk katup mitral. Ini ada di guideline, bisa di-download juga. Kita bisa menentukan apakah severitasnya mild, moderate, atau severe berdasarkan beberapa parameter yang semuanya bisa diambil dari echo. Jadi kita bisa mengukur luasnya katup, kemudian regurgital volume, kemudian kecepatannya, kemudian kita bisa melihat apakah chambernya sudah membesar atau belum, dan dari situ kita bisa mendapatkan pesan apakah katup ini severe regurgitasinya ataupun stenosisnya ataukah hanya mild.
Yang terakhir adalah bisa menggunakan echo intrakardiak dilakukan di OK biasanya, dimasukkan probe-nya, kemudian kita bisa melihat ke dalam kardiak itu sendiri. Yang berikutnya adalah cardiac CT. Cardiac CT ini menggunakan gantry ini adalah yang bulat ini, gantry ini akan muter, pasiennya akan tidur di sini, masuk ke dalam, ada bednya akan masuk ke dalam mesin, kemudian mesinnya akan berputar, di dalam gantry ini ada X-ray tube. Kemudian ini adalah kolimeter untuk meluruskan sinyal, meluruskan sinar supaya tidak kemana-mana sinarnya. Kemudian yang penting adalah detektor array. Detektor array ini adalah detektor untuk membuat menerima sinyal dari sinar X tadi. Jadi makin banyak atau makin lebar detektornya, maka makin baik spasial resolusinya. CT ini sangat baik untuk menilai klasifikasi, dan spasial resolusi yang sangat tinggi ini bisa membuat kita menilai struktur yang sangat kecil. Seperti kita tahu bahwa koroner diameternya hanya 2 atau 3 mili maksud saya, terutama untuk bagian distal, tapi dengan alat ini bisa melihat sampai jauh ke distal. Jadi untuk melihat koroner utama bisa baik, kemudian untuk melihat massa pada batas tertentu juga baik, untuk melihat katup tadi Dr. Aryo sudah menyatakan vegetasi bisa dilihat pada batas-batas tertentu masih bisa dengan CT, tapi ada keterbatasan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Menariknya CT sulit digunakan untuk diagnosis, karena itu tadi saya agak sedikit merubah judul. Tapi pemeriksaan CT ini diperlukan biasanya untuk prosedural prosedural planning gitu ya. Untuk diagnosis ada yang sudah established, yaitu untuk melihat klasifikasi pada katup aorta. Jadi kalau klasifikasinya hebat, 2000 pada laki-laki dan 1200 pada perempuan, maka kita kategorikan kalau ada stenosis aorta, aortic valve, maka stenosisnya adalah berat. Dari CT kita bisa mengukur diameter, semua diameter, kemudian kita bisa menghitung klasifikasinya berapa banyak. Kemudian kalau kita memerlukan prosedur intervensi non bedah, jadi kita ganti misalnya katupnya dengan menggunakan kateter. Jadi kita sebut prosedurnya adalah TAVI atau TAVR, penggantian katup aorta dengan non bedah. Dengan kateterisasi kita bisa melihat apakah aortanya membesar atau tidak, gampang rupture atau tidak, ada klasifikasi atau tidak gitu ya. Jadi bisa membantu prosedural planning. Kemudian bila ada valve dysfunction pada post tindakan juga kita bisa lihat di sini. Ini adalah gerakan yang baik, jadi kita bisa lihat katupnya membuka pada keadaan sistol dan diastol. Jadi CT bisa membantu untuk melihat hal itu. Yang berikutnya adalah kardiovaskular MRI. Origin dari signal MRI ini adalah dari atom hidrogen yang terdapat pada air dan lipid atau lemak dari pasien. Kita tahu bahwa 70% komposisi tubuh adalah air. Atom hidrogen ini punya satu proton. Dalam keadaan yang bebas tanpa pengaruh medan magnet, maka atom hidrogen ini akan bergerak tidak teratur, akan selalu bergerak tapi posisinya tidak teratur ya, jadi random. Kemudian bila kita berikan medan magnet di sini, pasiennya masuk ke dalam bor magnet mesin MRI, maka atom-atom hidrogen tadi mulai bergerak, mulai menyusun diri secara teratur, sama seperti kalau ada paku atau ada peniti, kita dekatkan ke medan magnet, maka mereka akan menyusun diri mendekati medan magnet, tapi akan menjadi rapi, gitu. Kemudian kita berikan radiofrekuensi. Jadi ini adalah suatu software sebetulnya memberikan radiofrekuensi sehingga keteraturan tadi menjadi menjadi terganggu. Jadi yang tadinya sudah teratur, kita tembakkan radiofrekuensi, kemudian dia menjadi terganggu. Radiofrekuensi ini kemudian kita stop, kita hentikan. Pada saat dihentikan radiofrekuensi, maka proton-proton ini akan kembali ke posisi semula. Pada saat proton ini kembali ke posisi semula, ia akan memancarkan energi, dan energi inilah yang ditangkap oleh receiver coil, dan dengan suatu algoritma akan dibentuklah suatu image. Jadi bagaimana
MRI bisa membentuk image dari jantung. Apa yang kita bisa lihat? Banyak yang kita bisa lihat dari MRI, tapi MRI ini sangat baik untuk melihat karakteristik jaringan. Contohnya adalah pada MRI kita bisa melihat ini adalah left ventricle, kita potong, kita buat potongan berbagai, kita bisa banyak potongan bisa kita buat. Kemudian kita bisa lihat mulai dari apex sampai basal. Jadi kita bisa menghitung berapa volumenya. Kanan lihat kita bisa nilai dengan sangat baik volume jantung kanan, kiri, atrium kanan, kiri, kita bisa menghitung semuanya. Kita bisa melihat pergerakan katup dengan batas tertentu. Mungkin kita bisa melihat adanya ada sedikit regurgitasi. Kemudian kita juga lihat katup tricuspid gitu ya. Dan dengan kardiovaskular MRI kita bisa mencari sedikit penyebabnya, apa yang menyebabkan kelainan katup. Misalnya pada pasien ini kebetulan ada infak. Jadi pada infak kita lihat jaringannya menjadi putih, kita berikan zat gadolinium. Kalau jaringannya putih seperti ini, kemudian misalnya ada MR, kita bisa mengasumsikan mitral regurgitasinya adalah karena infak sebelumnya. Pada keadaan kronis, pada keadaan akut, kita juga bisa lihat ini adalah inflamasi. Jadi kalaupun ada masalah di inferior gitu ya, jadi pun kalau ada masalah katup, mungkin karena bagian inferior ini mengalami inflamasi dengan penyebab apapun, gitu ya. Jadi sangat baik untuk menilai volume dan ruang-ruang jantung. Dan saat ini MRI merupakan gold standar untuk penghitungan ejection fraction baik kiri maupun kanan. Ini salah satu contohnya bagaimana kita menghitung regurgitasi volume. Jadi ini adalah katup pulmonal dan ini adalah katup aorta. Kita lihat flow yang melewati pulmonal dibandingkan flow yang melewati aorta. Kemudian kita bisa membuat suatu kurva dan yang di bawah sumbu X ini adalah regurgitan volume. Jadi dengan regurgitan volume kita bisa memperkirakan berapa banyaknya forward flow dan backward flow-nya berapa, sehingga kita bisa lebih sama dengan echo, dengan volume tersebut, kita bisa melihat apakah regurgitasi pulmonal ini severe atau tidak. Kebetulan ini adalah severe dan banyak backward flow-nya, dan kemungkinan besar pasien ini sudah mengalami pulmonary hypertension. Jadi pada guideline dikatakan bahwa memang untuk imaging modalities menilai katup, struktur katup, dan fungsinya utamanya adalah echo. Gitu ya. Kenapa echo? Karena spasial resolusinya baik. Spasial resolusinya ini adalah suatu kemampuan untuk membedakan dua titik. Makin tinggi spasial resolusinya, dua titik itu akan terlihat terpisah. Sementara kalau spasial resolusinya tidak baik, dua titik ini tidak terlihat terpisah. Echo baik spasial resolusinya, dan yang penting adalah temporal resolusinya baik. Jadi temporal resolusi ini adalah real time. Artinya dengan temporal resolusi yang tinggi, echo mampu melihat benda yang bergerak dengan baik. CT spasial resolusinya jauh lebih tinggi dari echo. Jadi CT bisa melihat benda yang sangat kecil, hanya temporal resolusi CT tidak sebaik echo. Artinya kalau untuk melihat struktur katup yang terus bergerak dengan aktif, justru lebih baik echo karena CT nggak mampu menangkap ini. Yang bisa menyaingi echo kurang lebih adalah MRI, tapi spasial resolusinya masih sedikit di bawah echo, dan temporal resolusi juga masih sedikit di bawah echo. Hanya untuk melihat struktur dan karakteristik jaringan, ini MRI sangat-sangat utama, gitu ya. Jadi guideline juga sudah menyatakan bahwa kalau hanya untuk diagnosis sih transthoracic sudah cukup sebetulnya. Jadi appropriate. Kadang-kadang kita perlukan pemeriksaan 3D, dibuat gambaran 3 dimensional pada transthoracic kalau diperlukan, sementara pemeriksaan lain rarely appropriate. Jadi MRI, CT, dan TEE rarely appropriate. Bila tidak jelas dengan TTE, kita bisa dengan transthoracic echo kita bisa melakukan transesophageal echo, terutama untuk melihat struktur yang ada di kiri, atau appropriate-nya adalah untuk dengan TEE. Pemeriksaan lain boleh dilakukan, misalnya dengan kontras ataupun dengan MRI dan CT. Kadang-kadang kita juga memerlukan fluoroskopi, jadi dikirim ke cath lab pasiennya. Bagaimana kalau kita perlu intervensi? Sama, intervensi juga begitu. Echo diperlukan, transthoracic ataupun transesophageal
dan CT kadang-kadang diperlukan untuk intervensi non bedah. Jadi kita melihat delivery route-nya. Kemudian untuk melihat severitas dari katup, kita butuh integrasi antara semua pemeriksaan echo, CT, MRI, dan stress testing. Jadi kepada stress testing ini kita bisa membuat unmasking dari gejala pasien. Jadi kalau pada regurgitasi atau pada stenosis yang sepertinya pasiennya baik-baik aja, ibu rumah tangga, tenang-tenang, baik-baik, kayaknya sih mild kasusnya, tapi begitu kita berikan stress testing, kita suruh pasien naik tangga, naik turun tangga, atau kita lakukan berikan obat, ternyata baru kelihatan kalau severe kelainan katupnya karena simptomnya sangat jelas. Jadi dengan stress testing kita bisa membuat unmasking dari simptom pasien. Mungkin salah satu contohnya adalah ini, pasien ini dengan perempuan 55 tahun, lihat jantungnya besar sekali, ya hampir wall to wall, maaf, jantungnya besar sekali, iramanya AF. Kemudian kita lihat, ini adalah 2D, echo, transtorasik. Jadi ini saya jadikan satu semua. Ini diabaikan saja masa di dalam left atrium. Saya mau perlihatkan katupnya, lihat gerakan katupnya. Gerakan katupnya tidak baik, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah mitral stenosis. Tapi apakah hanya mitral stenosis? Kita lihat begitu kita berikan Doppler, ternyata ada bagian yang ada regurgitan volume sedikit yang ke arah. Jadi ini adalah left atrium, ini left ventricle, ada sedikit yang kembali ke left atrium, jadi ini adalah ada sedikit mitral regurgitasi pada mitral stenosis. Kemudian ini adalah katup aorta, di katup aorta ini juga ada regurgitasi, jadi ada percampuran antara yang biru dan yang merah, jadi flow-nya ada yang tercampur. Kemudian kita bisa hitung berapa besarnya, berapa parahnya regurgitasi. Jadi semua katup kita bisa hitung. Jadi ada parameternya tersendiri yang tadi bisa diambil dari guideline, di download dengan free. Kemudian ini juga pada katup trikuspid, kita lihat katup trikuspidnya lihat severe, jadi ada bagian yang kembali dari right ventricle ke right atrium. Kita lihat ini adalah trikuspid, gitu ya. Jadi kita lihat bisa mengukur besarnya gradien. Kemudian ini pada katup pulmonal. Jadi semuanya bisa kita lihat dengan echo transtorasik saja. Kemudian pasien ini kita lakukan MRI, apa yang kita bisa lihat, ini masanya kita abaikan, kita bisa melihat bahwa memang ada pergerakan katup yang tidak sempurna. Kemudian kita bisa melihat bahwa right atrium, right ventricle, dan left atriumnya besar, jadi sudah dilatasi. Jadi pasti kelainan katup ini bermakna. Kemudian ini adalah left ventricle, maaf, ini adalah left ventricle sebelah sisi sini, ya, sebentar kita lihat. Ini adalah left ventricle, ini adalah right ventricle. Kita lihat bahwa left ventricle gelakannya D-shape, jadi tekanan di kanan ini sudah tinggi. Kemudian kita lihat bahwa miokardnya tidak ada fibrosis, jadi kita bisa melihat bahwa bila ada kelainan katup itu tidak disebabkan karena proses yang terjadi di miokard. Bila ada infak, tadi kita sudah lihat ada fibrosis. Pada kasus ini tidak ada fibrosis, jadi kelainan karena infak miokard sebelumnya bisa disingkirkan. Ini adalah slide terakhir saya sebagai take home message bahwa ekokardiografi masih merupakan key teknik untuk mengkonfirmasi diagnosis, melihat etiologi, mekanisme, severitas, dan prognosis. Dan bila kita lakukan stress test, kita bisa unmasking simptom dari pasien. Bila tidak jelas dengan echo, selain dengan bubble test, kita bisa kontras echo, kita bisa menggunakan transesophageal echo. Jadi untuk melihat terutama pada sisi kiri jantung. Kemudian kita juga bisa menggunakan 3D echo, biasanya untuk mengakses immediate result dari surgical operation pada valve. Kardiak MRI dan CT pada batas-batas tertentu akan membantu. MRI kekuatannya adalah bisa melihat sisi kanan dan baik untuk melihat volume dan function. Jadi bisa melihat IF, melihat volume dari berbagai semua ruang jantung, dan karena itu
baik untuk melihat kelainan katup regurgitasi. Sementara kalau CT dengan kekuatannya untuk melihat kalsifikasi, maka kelainan-kelainan yang disebabkan karena degeneratif baik dilihat oleh CT. Jadi seperti aortic stenosis karena degeneratif, CT bisa melihat itu dengan baik dan juga bisa melihat delivery route dari tindakan yang akan dilakukan, juga untuk melihat hal-hal lain seperti aorta, apakah ada masalah di aorta gitu. Jadi untuk pre-procedural planning CT sangat baik. Ini adalah slide terakhir saya, dan dengan kesempatan ini saya juga mengundang untuk siapa saja yang berminat untuk menjadi cardiovascular imaging spesialis. Sangat-sangat senang bila kita bisa mengembangkan hal ini karena peluangnya sangat terbuka lebar. Terima kasih. Demikian Dr. Agus dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.